Selamat pagi anak didik Ibu semuanya. Siap, selamat pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya dulu kita berdoa. Adakah satu orang yang bisa memimpin doa? Silahkan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Rafael. Silahkan duduk. Oke, Ibu absen dulu ini satu hari ini. Adakah yang tidak hadir, Nak? Hadir semua? Hadir Bu. Baik, berarti nihil ya, Nak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan juga, Ibu ingin kasih kalian ice breaking supaya kalian lebih semangat dan lebih fokus di saat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, nama ice breakingnya yaitu tepuk berirama. Ibu dulu semua untuk berdiri. Yuk, berdiri. Berlebih semangat lagi melakukan ice breakingnya. Nama ice breakingnya tepuk berirama. Oke, tepuk berirama. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 kali. Oke, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, kalian sudah melakukan ice breaking. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, terima kasih untuk kesiapannya. Sebelum Ibu menjelaskan materi satu hari ini, Ibu jelaskan dulu sama kalian apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan kasih. Yang pertama, agar peserta didik dapat menganalisis perilaku akibat merokok yang kalian lakukan, terutama laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah agar peserta didik dapat mengubah pola hidup untuk terhindar dari perilaku merokok. Dan yang ketiga adalah agar peserta didik dapat mengendalikan diri dan mencegah dari dampak atau perilaku merokok. Itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, Ibu akan lanjut menayangkan materi kita satu hari ini, yaitu bahaya dan dampak merokok. Oke, sebelumnya apakah Ibu mau bertanya dulu, menurut kalian seberapa berbahaya sih merokok itu? Adakah yang bisa menjawab? Berdiri, Nak. Merokok dapat berbahaya Bu, dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kanker, serangan jantung hingga kematian. Oke, kasih aplaus dulu untuk Syamran. Kita akan lanjut ke pengertian rokok. Bisa kamu bacakan, Cindy, apa itu rokok? Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 140 pada ujung lainnya. Iya, terima kasih untuk si Cindy. Jadi rokok itu adalah silinder dari kertas berukuran 70 sampai 120 mm yang di dalamnya berisi daun-daun tembakau. Jenis perokok itu hanya dua. Yang pertama itu perokok aktif, yang kedua perokok pasif. Perokok aktif adalah perokok yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Kedua adalah perokok pasif adalah mereka yang sebenarnya tidak merokok. Namun karena ada orang lain yang merokok di dekatnya maka ia terpaksa menghirup. Jadi jangan kalian berpikir hanya orang yang merokoklah yang disebut sebagai perokok. Tidak. Kita yang menghirup rokok, kalau ada orang di sekitar kita yang merokok, kita juga disebut sebagai perokok pasif. Jadi orang yang merokok, orang yang langsung merokok itu disebut dengan perokok aktif. Orang yang tidak langsung merokok tetapi menghirup asap rokok karena lingkungannya itu disebut dengan perokok pasif. Ya, ada dua jenisnya. Kita lanjut. Siapa yang mengetahui zat yang terkandung dalam rokok? Ayo, siapa kira-kira? Silakan berdiri, Nak, Sebiu. Oke, kasih aplaus untuk si Sebiu.
sebenarnya banyak zat yang terkandung di dalam rokok, tapi ada 5 ini yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada nikotin, yang kedua tar, yang ketiga karbon monoksida, yang keempat zat karsinogen, dan yang kelima zat iritan. Menurut kalian, kalau kita sering-sering mengkonsumsi nikotin, apa akibat yang ditimbulkan oleh zat nikotin ini? Yuk, Rafael. Menyebabkan kecanduan terhadap rokok. Ya, kasih aplaus untuk si Rafael. Zat nikotin inilah yang menyebabkan kecanduan kepada perokok. Oke, yang kedua ada zat tar. Apa sih akibatnya jika kita sering mengkonsumsi zat tar ini? Ayo si Grace berdiri, Nak. Menyebabkan jika kita mengkonsumsi zat tar dapat membunuh sel dalam saluran darah sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Oke, kasih aplaus untuk si Grace. Zat tar inilah yang menyebabkan kanker paru-paru. Menurut kalian, paru-paru yang bersih itu warnanya apa? Merah. Dan setelah mengkonsumsi rokok ini, maka paru-paru kalian akan berubah menjadi hitam. Itulah akibat dari tar ini. Yang ketiga ada karbon monoksida, menghalangi transportasi darah ke dalam tubuh. Karena zat karbon monoksida ini, maka tersumbatlah darah kita. Jadi jantung tidak bisa memompa darah itu lagi. Itulah yang menyebabkan penyakit jantung. Lanjut, yang keempat zat karsinogen. Apa akibatnya dari zat karsinogen ini? Ayo si Grace silakan berdiri. Memicu pertumbuhan sel kanker, Bu. Memicu sel pertumbuhan kanker. Kasih aplaus dulu untuk si Grace. Udah Ibu bilang mau kanker otak pun mau kanker apapun, inilah yang menyebabkannya, zat karsinogen. Yang terakhir adalah zat iritan. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Rafael silakan berdiri, Nak. Menyebabkan batuk, Bu. Menyebabkan batuk. Betul, kasih aplaus dulu untuk Rafael. Kita lanjut ke bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Pertama itu ada kanker paru-paru. Bisa kalian lihat ini warna kanker paru-paru ini? Seperti inilah bentuknya. Kemudian yang kedua ada kanker kandung kemih atau kantong kemih, sama saja. Yang ketiga kanker payudara. Lagi bahaya atau dampak merokok. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan kalian untuk curah pendapat dan bertanya. Boleh kalian bertanya dan boleh kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Oke, si Monica lah dulu. Silakan, Nak, Monica. Apa yang terjadi jika remaja telah mengkonsumsi rokok? Apa yang terjadi jika remaja telah mengkonsumsi rokok? Ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan si Monica? Ayo, silahkan Amran. Berdiri, Nak, silakan. Karena rokok mengandung zat nikotin, maka kecanduan. Nah, remaja dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kanker darah. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk si Amran. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, si Aulia dulu, silahkan. Jika zat-zat yang sangat berbahaya dalam rokok itu apa saja, Bu? Apa, Nak? Zat yang sangat berbahaya dalam rokok. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari si Aulia? Si Grace silahkan. Berdiri, Grace. Menurut saya adalah zat tar, Bu, karena bisa memicu kanker dan menyebabkan produksi lendir pada paru-paru meningkat, Bu. Oke, kasih aplaus untuk si Grace. Ada lagi satu orang yang mau bertanya? Yang mau bertanya, silakan Grace berdiri. Bertanya, Bu. Ya. Yang paling berbahaya itu perokok aktif atau perokok pasif? Oke, ada kira-kira yang mau menjawab yang paling berbahaya itu perokok aktif atau perokok pasif? Silakan Sebiu. Menurut saya yang paling berbahaya perokok aktif. Oke, kasih aplaus untuk si Sebiu. Ada yang mau menambahkan pendapat dari si Sebiu? Oke, si Nadia silakan. Menurut saya perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya karena mereka berdua sama-sama menghirup asap rokok. Oke, kasih aplaus untuk si Nadia. Oke, itulah curah pendapat untuk satu hari ini. Oke, lanjut. Ibu mau bagi kalian menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke? Jadi, di sini Ibu nanti akan menayangkan sebuah video. Sudah? Video ini harus kalian diskusikan. Yang pertama, boleh dicatat mungkin biar diingat. Nah, mendiskusikan yang pertama, tugasnya mencari apa dampak negatif dari rokok bagi kesehatan. Itu yang pertama, dampak rokok bagi kesehatan. Itu yang harus kalian diskusikan dari video ini. Yang kedua, dampak rokok bagi lingkungan.
Dan yang ketiga, dampak rokok bagi finansial atau keuangan. Jadi silahkan nanti cari ketiga dampak itu dari video yang akan Ibu tayangkan. Oke? Paham, Nak? Paham apa tugasnya? Paham, Bu. Oke, jadi silahkan. Jadi ada serangan jantung, tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh di atas sampai saya bisa berdiri. Menjadi korban sebagai perokok pasif sejak September 2012. Ketika saya pingsan, saya sudah terpapar asap rokok. Dan saya nampak seperti sini seperti orang mau bunuh diri jantung. Saya dioperasi, saya pasang ring 5 biji di jantung saya. Pada waktu serangan stroke-nya itu, dia kejang-kejang itu pada waktu dia sedang merokok. Rokoknya jatuh juga di lantai dan dia juga jatuh di lantai. Tapi begitu dia kena stroke, saya jadi mempelajari apa penyebab stroke. Ternyata faktor risikonya salah satunya. Saya punya penyakit kanan dan luar. Saya ini bagaimana? Saya sendiri. Jadi saya bunuh diri. Karena saya merokok. Hasilnya memang ada tanda yang mengarah ke CA atau kanker paru itu. Karena hasilnya rokok ini ya, tapi baru tahu ini yang selalu terlambat ya. Jadi kalau dulu saya mau berhenti rokok, saya mau sehat, saya mau melihat hidup saya lagi. Pernah berhenti merokok. Jangan sekali aja, satu bisa banyak. Memang mau umur panjang ya jangan rokok. Apa itu selalu mengingatkan saya. Masih ada jangan ulang lagi lah. Baik, itu tadi videonya. Silahkan berdiskusi 3 pertanyaan tugas yang udah Ibu tanya, sudah Ibu berikan, silahkan diskusikan sekarang. Berdiskusi. Kalau ada yang mau selebihnya boleh memberikan pendapat. Cepat ya Nak, jangan lama-lama. Waktunya hanya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit ya. Biar maju presentasi ke depan. Orang yang tidak merokok menjadi merokok pasif karena mengonsumsi misalkan terdekat ini.
Oke ya, cepat nak. Satu menit lagi ya. Oke, sudah? Oke, perwakilan setiap kelompok boleh maju ke depan untuk cabut nomor presentasi ke depan, nak. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan, cabut nomor. Yuk, diambil. Punya siapa yang punya nomor 1 dan nomor 2? Kelompok 4 nomor 2, lanjut nomor 1. Kelompok 3. Oke, silakan duduk dulu. Yang mendapat nomor 1 silakan maju ke depan. Maju ke depan semua nak untuk presentasi. Oke, selebihnya boleh dulu mungkin kita dengarkan teman-teman kita presentasi, nak. Agak ke depan lah kalian, ke depan. Ke depan, nak. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini kami akan memaparkan apa yang telah kami dapat. Menurut kami, dampak merokok bagi kesehatan yang pertama yaitu serangan jantung, yang kedua kanker tenggorokan, yang ketiga stroke, yang keempat kanker pada laring sehingga kehilangan pita suara, yang kelima asma, yang keenam kanker paru-paru. Kemudian bagi lingkungan, seseorang yang merokok dapat membuat seseorang ingin melakukannya. Kemudian menyebabkan pencemaran udara. Kemudian bagi keuangan, seorang perokok akan kecanduan sehingga terus-menerus membeli rokok dan apapun akan dilakukannya, bahkan dapat hingga sampai mencuri. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Yuk. Ada kira-kira yang mau bertanya ke kelompok 3? Silahkan. Dipersilahkan yang mau bertanya. Oke, dari kelompok 2, si Rafael silahkan berdiri, nak. Jika seseorang remaja pernah merokok 1 atau 2 kali tetapi sudah berhenti untuk merokok, apakah ada sistem atau organ-organ dari tubuh kita yang akan rusak? Oke, silahkan dijawab. Jadi menjawabnya, ketika seorang sudah merokok walaupun itu sekali 2 kali, karena dia sudah menghirup atau menghisap rokok, zat-zat yang dalam rokok sudah masuk ke dalam tubuh sehingga organ-organ di dalam tubuh sudah ada yang rusak, sehingga walaupun itu sekali atau 2 kali, organ di dalam tubuh remaja tersebut sudah rusak. Oke, apakah sudah puas, Rafael? Oke, ada lagi yang mau bertanya, nak? Ayo, si Marta dari kelompok 1 silahkan berdiri, Marta. Mereka sudah tahu apa dampak merokok, tetapi mengapa mereka selalu ingin mengonsumsinya? Oke, mereka sudah tahu apa dampak merokok, tapi kenapa selalu mengkonsumsi rokok? Menjawabnya, ketika mereka sudah merokok, maka di rokok itu terdapat zat nikotin yang membuat zat kecanduan atau ketergantungan terhadap rokok. Sehingga, walaupun mereka sudah mengetahui dampak dari rokok itu, mereka terus kecanduan dan tidak bisa berhenti merokok. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 1 orang lagi. Nanti jangan cuma si Grace yang menjawab, ya nak, boleh yang lainnya juga. Yuk, silakan Nadia berdiri. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pemaparan yang telah kalian sampaikan? Oke, apa kesimpulan dari pemaparan yang telah kalian sampaikan? Silakan dijawab. Izin menjawab. Kesimpulan yang kami dapat dari video tadi bahwa rokok itu sangat berbahaya. Bahkan rokok bisa menyebabkan kematian dan juga dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh
kita. Oke, kasih A+ untuk kelompok 3. Terima kasih nak, silahkan duduk. Lanjut yang mendapat nomor 2, kelompok 4. Ke sini. Ke depan nak. Kurang, sejajar dengan ibu. Oke. Silahkan yang presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan waktu kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemaparan materi yang diberikan di sini. 1. Mencari dampak rokok bagi kesehatan. Dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, penyakit jantung, stroke hingga penyakit paru-paru. Hingga dapat menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh atau jiwa. 2. Dampak rokok bagi lingkungan masyarakat. Menimbulkan kerugian bagi banyak orang karena orang yang berada dekat dengan perokok akan menghirup asap rokok. Secara tidak langsung, orang yang menghirup asap rokok tersebut akan menjadi perokok pasif. 3. Dampak finansial atau keuangan bagi perokok. Kita dapat menjadi rugi karena semua uang yang kita miliki habis untuk membeli rokok yang tidak ada manfaatnya. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan, mungkin dari kalian lah yang memilih nak. Siapa yang akan bertanya? Silakan dipilih. Oke, Grace berdiri nak. Izin bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang perokok? Bagaimana ciri-ciri perokok? Silakan. Sedikit pertanyaannya, ciri-ciri merokok dalam hal apa? Ciri-ciri perokok. Ciri-ciri perokok, yang merokok nak. Yang perokok aktif maksudmu kan? Perokok aktif, bukan perokok pasif. Ciri-ciri orang yang merokok adalah contohnya dia yang telah kecanduan. Ketika dia melihat temannya ada yang merokok, dia ikut-ikutan merokok. Lalu kemudian dia tidak bisa melupakan rokok tersebut. Jadi ketika hal luang atau waktu luangnya dia terus memikirkan rokok tersebut. Oke. Apakah sudah puas nak? Adakah ciri-ciri fisiknya? Ciri-ciri ya. Oke. Izin menjawab seperti batuk, asma, pusing-pusing dan sebagainya. Oke. Oke, sepertinya si Grace belum puas. Ibu kasih tahu dulu. Ciri-ciri perokok itu biasanya nafasnya bau nak. Sudah. Kemudian kukunya ini pasti kuning. Kemudian giginya juga pasti kuning. Itulah ciri-ciri perokok aktif. Oke, sudah nak? Sudah. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dipilih. Jadi dari apa yang telah kalian sampaikan, bagaimanakah cara untuk menanggulangi perokok? Oke, bagaimana cara menanggulangi perokok nak? Izin saya menjawab, hindarilah, jauhkanlah kita dari perokok karena jika kita melihat perokok itu, kita akan menjadi kecanduan atau dipaksa-paksa untuk merokok. Ada lagi yang mau menambahkan temannya? Apa nak? Menambahkan jawaban mereka. Boleh, menambahkan jawaban pun boleh. Silahkan. Bisa bertanya. Menambahkan jawaban dulu nak. Ada si Grace, silahkan. Dengan memberikan pemahaman kepada sang perokok bahwa perokok itu tidak baik untuk kesehatan dan bahwa merokok itu memiliki banyak dampak negatif. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kelompok ini? Tidak ada. Oke, satu orang lagi yang boleh bertanya ke kelompok, silahkan dipilih nak. Cindy. Apa sih dampak negatif untuk para perokok pasif? Dampak perokok bagi perokok pasif. Jadi saya menjawab, dampaknya bagi perokok pasif bisa menyebabkan anemia, yaitu nyeri pada bagian dada yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang kedua ada asma, yang ketiga ada alergi, dan yang keempat khusus untuk wanita hamil, perokok pasif akan menyalurkan zat-zat yang beracun kepada calon darah. Oke, kasih A+ untuk kelompok 4. Terima kasih untuk silakan. Jadi kesimpulan kami adalah jangan merokok karena merokok dapat membunuhmu. Terima kasih. Oke, kasih A+. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dan terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4 yang sudah berdiskusi. Oke, dan di sini Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik sebagai bahan refleksi kalian. Bahan refleksi kalian tentang materi yang sudah Ibu paparkan satu hari ini. Jadi silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Oke?
2. Lebih? Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanya sama Ibu. Sudah siap? Oke, silahkan dikumpulkan. Sudah semua mengumpulkan? Oke. Baik, di sini Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita satu hari ini. Jadi untuk perokok aktif, hindari rokok dari sekarang. Kalau bisa nak, cara mencegah rokok itu untuk kalian yang sudah perokok aktif, yang pertama itu kurangi frekuensi rokok. Mungkin dari sekarang kalian itu merokok misalnya dalam satu hari itu 1 bungkus, kurangi frekuensinya, mungkin 1 hari 1 batang, mulai dari situ. Kemudian itu yang kedua adalah tekad, itu yang paling utama, tekad dari kalian terutama perokok aktif, tekad dari kalian supaya mulai menghindari rokok dan berhenti merokok. Jadi untuk perokok pasif, kalau mungkin di lingkungan kita atau orang tua kita atau keluarga kita merokok di sekitaran kita, silahkan dihindari nak, supaya kamu tidak terkena penyakit juga. Mungkin kamu bisa dengan cara menutup mulut atau tidak kamu pergi dari lingkungan yang merokok tersebut. Sudah paham materi satu hari ini nak? Sudah. Oke, kita tutup dengan doa. Yuk, satu orang memimpin doa, silahkan nak ke depan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan berdoa menutup doa kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Grace, silahkan duduk. Baik, sekian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih untuk anak didik Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.